Nggih, Waalaikumsalam Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Wiwin apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Bu Heni, Nggih. sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tujuan pertemuan kita kali ini adalah sebagai awal dari kami untuk mengajukan pertanyaan sebelum Bu Heni melakukan proses coaching. Ya. Dari kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada penilaian kita hari ini, proses coaching yang akan kami amati apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan terbuka yang berbobot pada coachnya dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan saya pesankan di sini, mohon Bu Eni tidak lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, terima kasih Bu Wiwin sudah mengingatkan. Insya Allah nanti saya akan mencoba menjalankan proses coaching kali ini sesuai dengan alur Tirta. Baik, baik saya mulai ya Bu untuk pertanyaan yang pertama yaitu Ya. kompetensi apa yang akan Bu Heni kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Wiwin, dalam proses coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut? Iya. Eh, Secara spesifik yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Wiwin. Baik. Pertanyaan terakhir ya Bu Heni, Iya, Bu. indikator mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu Wiwin. Untuk indikator yang kami inginkan dalam proses coaching kali ini, yang pertama yaitu coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coachee nanti akan menemukan langkah-langkah alternatif dari penyelesaian atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, terima kasih Ibu. Saya kira demikian diskusi praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Heni melakukan proses coaching dengan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama Bu Heni. Oke. Oke, baik kita mulai Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Bu Siti apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Heni. Bu Heni apa kabar Bu Heni? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Siti. Jadi apa nih yang mau Bu Siti sampaikan Bu? Iya Bu, ini saya di sekolah itu ada sedikit masalah Bu. Nah itu Ya, kan ketika saya mengajar itu saya memperhatikan kok anak-anak jadinya bosan dalam proses pembelajaran, kemudian mereka kurang aktif. Salah satu buktinya itu ketika saya melontarkan pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan, nah mereka tidak bisa menjawab dengan tepat Bu. oh gitu Bu ya. Jadi garis bawah dari permasalahan Bu Siti ini adalah eh, anak-anak kurang respon gitu Bu ya di kelas atau mereka kayaknya pembelajarannya terlalu monoton gitu Bu ya di kelas. Iya, Iya Bu. oke. Kira-kira nih Bu Siti dari obrolan percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Siti dapatkan? Oke, saya harapannya Bu dari proses coaching kita kali ini itu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi yaitu anak-anak
dalam proses pembelajaran saya itu mereka kurang aktif, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh penerapan metode pembelajaran saya yang monoton, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi, Bu Siti ini mengharapkan adanya sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, perubahan seperti apa, Bu, yang Bu Siti inginkan di kelas? Oke, jadi saya berharapnya Bu, anak-anak itu bisa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian mereka tidak bosan lagi atau proses pembelajarannya jadi menyenangkan dan lebih bermakna, Bu. Oh, gitu, Bu, ya. Eee, nah, dari yang Bu Siti sampaikan tadi mengenai, kondisi yang terjadi di kelas Bu Siti nih, kondisi idealnya kan kita misalnya dari angka 1 sampai 10 kan kita kepengennya ke tahap paling sempurna di antaranya kita pengen mencapai angka 10, Bu, ya. Nah, tapi menurut Bu Siti nih, kondisi yang sekarang terjadi dengan Bu Siti, di kelas Bu Siti terutama ini ada di level berapa, Bu, kalau menurut jenengan? Oke, kalau menurut saya itu, anak-anak itu tingkat bosannya, Bu, ya, Iya. itu tinggi, Bu, itu mencapai angka 8, Bu. Oh gitu, Bu, ya. Nah, Bu Siti bisa mengatakan ada di level tersebut itu kalau menurut Bu Siti kondisinya seperti apa, Bu? Ya, kan, menurut saya kondisinya itu, Bu, ketika, di baru aja masuk, inti inti kegiatan itu atau inti pembelajaran itu, anak-anaknya itu sudah pada banyak yang rebahan, Bu. Jadi kepalanya disimpan, diletakkan di atas meja, jadi ada yang tidur, ada yang katanya, "Saya tidak tidur, Bu, cuma menjamkan mata." Seperti itu, Oh, Bu. oalah, jadi mereka cenderung, mencari posisi nyamannya, Bu, ya. Baik nih, seandainya Iya, Bu terjadi iya, Bu. perubahan, ya, seandainya terjadi perubahan di kelas Ibu, keinginannya kan berubah ke lebih baik. Target atau harapan yang Bu Siti inginkan, untuk meningkatkan kondisinya di kelas itu sampai level berapa, Bu? Oke, jadi saya harapannya itu anak-anak semangatnya itu dan keaktifannya belajar itu bisa mencapai, minimal level 9, Bu, maksimal Oh, 10. iya, harapan kita kepengennya kelas itu berjalan dengan aktif supaya pembelajaran kita juga tujuan dari apa yang akan kita sampaikan dapat maksimal, Bu, ya. Baik nih, eee, Iya, menurut Bu Siti usaha apa sih nanti yang akan nanti Bu Siti lakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan itu supaya, ada sebuah perubahan atau peningkatan kondisi kelas seperti yang Bu Siti inginkan? oke. Kalau menurut saya, Bu, dari beberapa hari pengamatan itu, mungkin saya bisa menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan, model-model pembelajaran seperti discovery learning atau, problem basic learning atau, Hmm. PJBL, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Bu. Oh iya, jadi intinya Bu Siti, berarti akan mempraktekkan beberapa metode pembelajaran yang sekiranya dapat menarik minat mereka supaya pembelajaran di kelas itu lebih aktif, Bu, ya. Nah, selain Iya. dari apa yang sudah Bu Siti rancang, apakah ada strategi atau alternatif lain nih, Bu, yang akan dilakukan, supaya murid-murid di kelas Ibu ini terlihat lebih nyaman dan, tidak lagi banyak alasan untuk, sekedar merebahkan dirinya. Adakah Bu, Oke. alternatif-alternatif lain? Oh, oke, baik. Kalau dari saya sih, Bu, versi saya itu ketika mungkin, biasanya kan kalau untuk menerapkan model pembelajaran yang bervariatif itu kan butuh waktu yang panjang kan, Bu. Nah, ketika mungkin dibatasi oleh waktu yang sedikit, misalnya cuma, 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran, nah mungkin tidak bisa menerapkan model pembelajaran, yang bervariatif, tapi saya akan, memberikan semacam, ice breaking, Oh, untuk anak-anak, untuk merilekskan pikiran mereka, atau bisa menerapkan teknik stop, Bu. oke.
Jadi artinya Bu Siti ini sebenarnya sudah ada beberapa rencana ya yang akan nanti, Bu Siti perlakukan di dalam kelas. Nah, yang akan Bu Siti lakukan pertama kali nih, artinya dalam waktu dekat ini, rencana Bu Siti yang terdekat yang akan diberlakukan di kelas itu apa, Bu? Rencana yang paling, dekat itu yang akan saya lakukan itu, menerapkan model pembelajaran, Bu. PBL, Problem Based Learning, itu yang pertama menerapkan proses pembelajaran model pembelajaran yang itu. Kemudian nanti diselingi ketika ada kalanya jadwalnya itu cuma 1 jam pelajaran, maka saya akan menggunakan ice breaking, Bu. Oh iya, Bu, baik. Nah, kira-kira nih dalam melakukan, perubahan metode pembelajaran yang akan Ibu Siti lakukan di kelas, Ibu Siti membutuhkan bantuan atau support dari orang lain tidak? Oh iya Bu, membutuhkan. Nah, salah satunya dari Wakase Kurikulum, misalnya Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, karena menerapkan model pembelajaran itu kan butuh pengetahuan juga Bu. Nah, saya Iya. minta bantuan Ibu Bapak Wakase Kurikulum di sekolah untuk mungkin mengajari saya minimal lah sintak-sintak, bagaimana model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik di sekolah, dan juga mungkin saya bisa minta bantuan Bapak Ibu guru yang pintar IT untuk mengajari saya bagaimana caranya mendownload ice breaking dari YouTube, atau mungkin menyambungkan laptop ke proyektor, Bu. Oh iya, berarti intinya, Bu Siti nanti akan berkolaborasi ya dengan teman-teman lainnya di sekolah, untuk apa namanya, melancarkan rencana Bu Siti supaya, apa yang sudah Bu Siti rencanakan ini dapat berjalan dengan baik di kelas. Nah, kira-kira nih, Bu, kapan Iya. nih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini di kelas? Oke, saya rencananya merealisasikannya itu di hari Rabu, Bu. Hari Rabu nanti ini, di bulan Desember ini, setelah anak-anak melakukan PAS, penilaian akhir semester ganjil, nah saya akan mulai menerapkan model pembelajaran itu, Bu, di kelas Oh, 10-2. oke. Ya, sepertinya Bu Siti ini memang sudah mempunyai segudang rencana ya. Jadi dari permasalahan yang Bu Siti hadapi tentang anak-anak yang kadang-kadang kurang bersemangat, ternyata Bu Siti sudah menyiapkan beberapa alternatif solusi yang nantinya tujuannya untuk menciptakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya supaya anak-anak ini lebih bersemangat di dalam kelas. Jadi kondisi pembelajaran mereka juga nanti akan membuat mereka lebih aktif. Nah, Bu, dari tadi nih, menurut Bu Siti, kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang Bu Siti dapatkan? Oke, jadi dari percakapan tadi kita ini itu saya jadinya bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata solusi dari setiap masalah itu sudah kita miliki. Cuma bagaimana cara kita menyadarkan diri sendiri bahwa solusi itu, setiap permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya solusinya dari kita sendiri, Bu. Iya betul, Bu. Ternyata kadang memang, kita butuh ketika kita kepengen berubah, ketika kita kepengen meningkatkan sesuatu, yang baik, memang harus dimulai dari diri sendiri. Tetapi tanpa kita lupakan juga bahwa kita juga butuh berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Baiklah Bu Siti, Iya, benar. mengingat setelah ini juga kita harus melanjutkan kembali masuk ke kelas, eee saya rasa obrolan kita cukup sampai di sini dulu Bu Siti. Mudah-mudahan rencana-rencana atau alternatif solusi yang sudah Bu Siti rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan, tentunya perubahan yang Bu Siti harapkan juga nanti akan dapat tercapai dengan baik. Ya, Bu. Terima kasih Bu Oke. Heni atas waktunya. Sama-sama Bu Siti. Baiklah Bu Siti, kita akhiri sekian dulu Bu Siti ya. Oke, tetap semangat Bu Siti menjadi, guru yang hebat untuk murid-murid Bu Siti. Baik Bu, terima kasih Bu, Ya, mari Bu. kita kembali masuk ke kelas kita dan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, assalamualaikum Bu Heni. Ya, waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Yanti apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana itu Bu? Kesimpulan apa yang bisa Ibu berikan Bu? Ya dari proses coaching tadi antara saya dengan Bu Siti, kesimpulannya ternyata bahwa, Bu Siti ini sebenarnya ketika dia mempunyai permasalahan, dalam hal ini permasalahan beliau itu adalah, beliau mengalami permasalahan pada saat siswa ini kurang bersemangat di dalam kelasnya, karena menurut beliau, beliau ini, melakukan pembelajaran yang metodenya terlalu monoton. Tetapi setelah kemudian kami bercakap-cakap tadi Bu, ternyata Bu Siti ini sudah memiliki beberapa alternatif solusi untuk kemudian, beliau berlakukan di kelasnya, supaya kelasnya ini ada sebuah perubahan. Tentunya perubahannya, yaitu anak-anak ini akan lebih aktif, anak-anak akan lebih bisa belajar dengan cukup antusias. Kemudian anak-anak ini apalagi ketika jam-jam terakhir itu mereka tidak kemudian kurang bersemangat atau bahkan mengantuk. Dan solusi-solusi itu, ternyata Bu Siti ini juga sudah, merancang beberapa alternatif, kemudian beliau juga sudah merencanakan beberapa, apa namanya, beberapa kegiatan yang nantinya akan beliau lakukan di kelasnya. Oh begitu Bu. Dari pembicaraan Ibu tadi itu, siapa saja yang akan membantu dalam menjalankan komitmen ini Bu? Iya, eee, dalam menjalankan komitmen itu yang akan membantu tentunya pertama adalah Wakakurikulum, karena tentunya dalam menjalankan proses pembelajaran yang, akan dilakukan di kelas, tentunya kita pertama harus berkoordinasi juga dengan Wakakurikulum. Kemudian tentunya kita melibatkan beberapa teman sejawat yang, dapat membantu kita dalam menerapkan metode atau model-model pembelajaran yang akan kita, laksanakan di kelas. Seperti tadi yang diungkapkan Bu Siti, misalnya beliau akan, eee, berkolaborasi dengan guru TIK untuk membantu beliau dalam menampilkan, model-model pembelajaran yang interaktif untuk ditampilkan kepada siswanya. Bagus sekali tuh rencananya itu Bu. Tapi apakah rencana itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau bagaimana Bu? Setelah coaching tadi itu mengutarakan solusi-solusi yang sudah berhasil ditemukan atau berhasil akan dilakukan seperti itu Bu. Iya, jadi beliau akan memberlakukan atau melakukan rencana solusi itu dalam waktu dekat ini, Bu. Tentunya, beliau menginginkan secepatnya ada sebuah perubahan di dalam kelasnya, apalagi menjelang ujian akhir semester seperti sekarang ini, Bu. Tentunya beliau punya target bahwa anak-anak nih harus ada peningkatan dalam proses belajarnya. Oh begitu Bu. Jadi untuk hari ini berarti pertemuannya lancar sekali Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu Yanti, percakapan saya dengan Bu Siti tadi, alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa, alternatif solusi dari permasalahan yang Bu Siti hadapi sendiri. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yanti, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selalu sehat dan bersemangat untuk mendidik, putra-putri kita di sekolah. Amin. Oke. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Heni. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwin? Alhamdulillah baik Bu Heni. Bu Heni sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Wiwin. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching nih Bu Wiwin sebagai awal, eee, dari pra observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Wiwin.
Yang pertama, Bu. kita nih kan akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nih. Nah, pada penilaian kita hari ini, proses coaching-nya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti jenengan memberikan pertanyaan terbuka yang berbobot pada coachee, dalam hal ini Bu Yanti, dan nanti bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga nih Bu Wiwin nanti, disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Baik Bu Heni, insya Allah akan saya perhatikan rambu-rambu yang tadi Bu Heni sudah sampaikan. Nggih. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Wiwin, nanti ketika proses coaching ini berjalan, kompetensi apa yang akan Bu Wiwin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Sebenarnya ada 3 kompetensi ya Bun ya. Yang pertama Nggih. yaitu kehadiran sepenuhnya atau presensi, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi mungkin saya akan fokus di 2 kompetensi yaitu kehadiran sepenuhnya diri saya dan mendengarkan dengan aktif coachee. Oh, baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu yang mendengarkan aktif dan kehadiran sepenuhnya, Bu, ya. Nah, menurut Bu Iya Wiwin Bu. nih, indikator mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini, Bu? Eh, Kalau kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif permasalahan coaching. Sementara indikator yang ingin saya capai pada proses coaching kali ini, yaitu saya ingin dapat menemukan solusi dan permasalahan dari coaching saya, sampai coaching saya menemukan strategi atau langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oh, nggih, berarti demikian, Bu, ya. Baik, Bu, obrolan kita untuk praobservasi kita kali ini silahkan, Bu Wiwin melakukan proses coaching dengan Ibu Yanti. Monggo Bu Wiwin silahkan dilanjutkan. Baik, Bu Heni. Terima Oke. kasih. Selamat pagi Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Bukannya Bu Yanti sudah menempel peraturan kelas? Iya, Bu, tapi peraturan yang sudah saya buat itu tidak berpengaruh, Bu, di kelas. Banyak anak-anak yang masih melanggar. Kalau boleh tahu pelanggaran yang seperti apa ya Bu? Ribut, Bu, ketika saya menjelaskan pelajaran, mereka ribut sekali, Bu, dan tidak mendengarkan saya. Dan kadang-kadang hening, kadang-kadang ditanya tidak menjawab, Bu. Saya itu ingin sekali mengelola kelas saya itu dengan baik, Bu. Pemikiran yang bagus itu Bu Yanti. Sebenarnya tujuan Bu Yanti untuk meningkatkan kompetensi itu kalau saya boleh tahu apa ya? Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Lalu untuk mencapai itu semua apa yang sudah Ibu lakukan? Saya itu, Bu, sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Loh, apa yang menjadi kendala Bu Yanti dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih kesulitan itu, nah, Bu, mengendalikan siswa saat berbicara dan saat pelajaran berlangsung, Bu, berbicara sendiri mereka, Ibu. Nah, sebenarnya apa yang Bu Yanti butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran. Oke, baiklah. Mari kita bahas dulu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, Bu Yanti, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah mereka memang tidak memahami materi pelajaran? Ataukah karena mereka bosan? Atau mereka hanya ingin menarik perhatian Bu Yanti saja? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Bu. Mungkin ketika saya menjelaskan,
kurang jelas dan menarik, Bu. Makanya mereka suka berbicara sendiri dan kadang tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan itu, Bu. Mungkin saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran, Bu, yang membuat keyakinan seperti membuat keyakinan kelas, sehingga tumbuh kesadaran mereka itu benar-benar akan menjalankan keyakinan kelas yang kita buat bersama dan kita tempel bersama, Bu. Wah, ide yang bagus itu Bu Yanti. Iya, Bu, saya akan coba melakukan itu, Bu. Kira-kira kapan ya Bu Yanti akan melakukan itu dan siapa saja yang terlibat? Secepatnya, Bu, mungkin yang terlibat di sini ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, Bu. Bagus itu Bu Yanti. Apakah Ibu sudah mempunyai gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu, saya sudah memiliki gambaran. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode bervariasi belajar melalui bermain atau melakukan. Bisa juga saya akan mencoba menggunakan media yang menarik bagi siswa, Bu. Bahkan saya akan mencoba melakukan ice breaking di waktu-waktu yang mungkin agak rawan ketika jam siang belajar seperti itu, Bu, agar anak-anak tidak jenuh. Wah, Yang paling mantap utama sekali. saya, ya Bu, Mantap sekali ide Bu Yanti. Sekarang saya sudah tidak melihat lagi kegundahan di wajah Bu Yanti. Silakan Ibu Yanti terapkan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. baik Bu. Kedepannya saya memang harus lebih belajar Bu, bagaimana mengelola kelas yang baik. Kita semua memang harus selalu mengembangkan diri Bu Yanti, selalu berpikiran terbuka dan saling berbagi pengalaman. Baik Bu, kedepannya saya mungkin harus lebih mengembangkan diri dan terus belajar bagaimana mengelola kelas yang baik. Kita semua memang harus selalu mengembangkan diri, Bu Yanti, dan berpikiran terbuka dan saling berbagi pengalaman. Ingat loh, kita guru adalah pembelajar sepanjang hayat, Bu. Terima kasih Bu ya, sudah bersedia mendengar keluh kesah saya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Yanti. Saya pamit kembali ke kelas ya, Bu, karena ada jam mengajar sekarang. Silakan Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam, Bu Siti. Terima kasih Bu ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi saya ingin membahas hasil observasi tadi yang telah saya lakukan ketika Ibu coaching dengan coachingnya. Jadi bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada dalam kompetensi tersebut? Eh, menurut saya telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu. Oke. Jadi apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya sudah merasa menanyakan tujuan kepada coach saya dan saya sudah tahu tujuannya itu apa. Beliau ingin bisa mengembangkan kompetensinya dalam mengelola kelas. Akan tetapi coach juga mempunyai masalah di mana saya mengidentifikasinya dengan coach itu bercerita bahwa dia merasa kesulitan gitu ya mengelola kelasnya dan sudah mencoba beberapa cara untuk mengelola kelas tapi tidak efektif gitu. Kemudian Oke. pada rencana aksinya coach juga sudah mempunyai gambaran atau strategi sendiri dalam menentukan langkah-langkahnya. Artinya coach sendiri sudah bisa menemukan solusi dan beliau juga sudah akan melakukan strateginya dan mengimplementasikannya sesegera mungkin. Oke, Begitu, Bu. baik. Boleh saya share hasil pengamatan saya, Bu Wiwin? Boleh, silakan, Bun. Ya, baik. Tadi saya melihat bahwa Ibu Wiwin itu sudah melakukan proses mendengarkan secara aktif
dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Jadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi pada sesi pra-observasi. Nah, bagaimana pendapat Ibu Wiwin tentang hasil saya ini? Menurut saya memang Bu, saya sudah mendengarkan dengan aktif keluh kesah atau cerita dari coach saya, yaitu Bu Yanti. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk menyampaikan pertanyaan terbuka yang berbobot sehingga Bu Yanti sendiri akhirnya menumpahkan segala keluh kesahnya dan pemikirannya atau ide atau gagasannya sendiri, sehingga beliau dengan sendirinya mengalir menemukan strateginya dan langkah-langkahnya sendiri, begitu Bu. Oke, jadi dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di area itu? Langkah konkret yang akan saya ambil yang berikutnya yaitu Bu Siti, saya mungkin akan semakin meningkatkan kompetensi saya untuk tindak lanjut selanjutnya, yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Karena setiap permasalahan itu pasti mempunyai penyelesaian tersendiri, sehingga saya harus memahami coach itu sebelumnya dengan saya hadir sepenuhnya, kemudian menjalin kemitraan yang setara dengan antara coach saya dan saya sendiri, begitu pun. Oke, keren Bu Wiwin. Jadi selanjutnya hasil observasi ini saya catat ke form supervisi akademik Bu ya. Nah, terakhir Silakan. nih pertanyaan saya. Apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Dari proses ini saya memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari sharing pengalaman dari Koji, kemudian saya juga jadi mengetahui gitu ya potensi dari teman-teman atau rekan sejawat saya di sekeliling saya, sehingga kami merasa sama, tidak ada saling senioritas ataupun junioritas. Jadi kita semua sama dan setara. Insya Allah kami akan semakin, saya sendiri pun akan menindaklanjuti dengan saling belajar dengan rekan sejawat dan saling berbagi pengalaman. Oke, Begitu Bu baik. Siti. Terima kasih Bu Wiwin. Berarti sesi pasca observasi kita selesai Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Win. Saya izin pamit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti Hajar. Sampai jumpa lagi. Ya Bu Wiwin.